sahabat semuanya. Semoga senantiasa pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita semua dalam hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini Allah SWT memberikan kesempatan untuk kita belajar terus mengupgrade ilmu kita dengan tujuan untuk kita berikan pelayanan terbaik kepada para klien kita. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengikuti bersama-sama pelatihan kesehatan dengan tema kesuburan dan disfungsi seksual yang alhamdulillah akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Bapak Heri Suheri, SEAND, KEP, CBWCN pada kesempatan ini. Untuk itu, marilah kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya si Polda serahkan kepada yang terhormat Bapak Heri Suheri untuk memulai kajian tentang keilmuan kita pada malam hari ini. Silakan Pak Heri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadits salam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelumnya marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan Zoom Minar pelatihan online ini kita dapat bermuhajahah, berkumpul dalam rangka untuk thalabul ilm, dalam rangka untuk senantiasa mengkaji keilmuan-keilmuan yang tentunya insya Allah akan sangat bermanfaat untuk umat manusia. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada qudwatun kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan kaidah-kaidah pengobatan dalam rangka untuk syiar maslahat untuk umat. Terima kasih kepada guru kami, Pak Udas, yang telah memberikan waktu dan perangkatnya ini dan juga memulainya. Ya, semoga menjadikan sebuah amal soleh buat beliau untuk bisa memberikan sebuah katakanlah amaliyah di bidang mungkin ilmu beliau yang sebenarnya sudah luar biasa, tetapi beliau mau membuka acara ini. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan katsiran kepada si Odas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kepada saudara-saudaraku yang lainnya yang non-Islam, yang sebenarnya salam sejahtera untuk semuanya, saya sampaikan demikian karena alhamdulillah kita sudah mengadakan ketiga pelatihan online ini yang alhamdulillah dengan izin Allah pun dari pelatihan pertama diagnosa holistik itu juga sudah ada dihadiri dari Malaysia, bahkan dari Aceh dan sampai Papua. Dan ternyata ada saudara kita non muslim pun turut ikut andil dalam mengikuti pelatihan yang semoga ini menjadi sebuah keilmuan untuk kita semuanya, ya.
walaupun karena konteks di sini adalah berhubungan dengan sebuah terapi holistik yang tentunya mengkolaborasi dari berbagai sinergi terapi yang ada di dunia tentunya ya. Artinya nanti teman-teman sekalian di sini bisa juga sharing, sekali lagi ada saudara-saudara kita dari nakes dan dokter, dan juga alhamdulillah kita bisa sharing dalam rangka untuk memberikan sebuah kontribusi untuk umat perihal penanganan kesuburan dan disfungsi seksual secara holistik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya ingin kembali lagi bahwa sebuah filosofi yang kemudian saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Masya Allah luar biasa, bahwa ternyata ada sebuah gambaran yang memang nanti akan saya jabarkan berkenaan dengan penanganan kesuburan ini secara filosofi, yaitu sebenarnya kaidah-kaidah kesuburan dan disfungsi seksual ini sangat umum terjadi, tetapi karena ada hal-hal tertentu yang kemudian harus saya ungkap berkaitan dengan metodologi terapinya, maka ini menjadi sebuah dasar saya mencoba untuk berbagi dari beberapa sisi terapi. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata saya lihat fenomena di luar sana, banyaknya penerimaan, banyaknya masukan, dan tentunya ketika kita cross check keluar, banyak sekali teman-teman di luar sana atau saudara-saudara kita di sana itu dalam satu hari, saya sampaikan di video saya di Telegram, dalam satu hari itu bisa sampai 500 dan 1000 sampai 1000 pesanan untuk madu kesuburan dan disfungsi seksual. Luar biasa. Ini adalah sebuah apa ya? Sebuah fenomena, yang fenomena ini tentunya mau tidak mau harus disikapi secara bijak agar kita dapat katakanlah bagaimana caranya sebagai seorang sikap terapis bisa membantu saudara-saudara kita yang lainnya. Tapi mungkin tadi kita harus juga bisa mempelajari seperti apa metodologi atau teknik-teknik terapi, sehingga nanti teman-teman sekalian di sini bisa berbagi kepada kliennya, kepada pasiennya untuk melakukan sebuah tindakan intervensi ataupun tindakan terapi sesuai dengan bidangnya, kemampuannya, skillnya, kompetensinya, dan sebagainya. Maka insya Allah saya akan berbagi di sini dari sisi yang sangat banyak sekali tindakan terapinya. Oke, mungkin sebelum kita menginjak ke acara materi, mungkin sebelumnya kami persilakan Pak Asep Wahyu untuk menjelaskan perihal pelatihan ini. Pak Asep Wahyu masuk. Pak Asep Wahyu. Bismillah, bisa ya, dengar silakan. Suara saya? Silakan, dibuka dahulu untuk kemudian menjelaskan perihal pelatihan yang kita lakukan sudah 3 sesi ini. Silakan, tafadhol. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bisa dengar suara dengan jelas ya? Ya, bisa didengar. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjut ke sesi materi, unmute nih sebentar ya. Mohon maaf, mungkin host bisa
di-unmute-kan nanti kalau ini ya. Jadi jangan di-mute dulu untuk mikrofon saya. Baik, saya lanjutkan sedikit. Jadi nanti setelah pasca pelatihan ini, Bapak Ibu akan mendapatkan format tugas ya dalam bentuk isian Google dokumen ya. Nanti Bapak Ibu bisa isi. Insya Allah tugas itu enggak begitu susah, asal Bapak Ibu menyimak materi yang disampaikan hari ini dan Bapak Ibu membaca materi yang sudah disampaikan di Telegram, insya Allah Bapak Ibu bisa mengisi, saya yakin ya. Terus kedua, nanti Bapak Ibu juga akan diminta oleh pihak panitia, yaitu Humas, Pak Sadeli ataupun Pak Joko untuk mengisi daftar hadir. Adapun daftar hadir ini sebagai laporan yang diminta oleh pihak yang akan mengeluarkan sertifikat nanti, yaitu pihak LPK Amanah Jin Cendekia sebagai satu prasyarat untuk legal ya. Baik, pasca Zoom ini, yaitu 2 kali, hari ini dan esok, Bapak Ibu juga nanti akan dibimbing melalui grup channel Telegram ya. Nanti akan dipandu oleh Pak Sedel dan Pak Joko. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ya ke channel Telegram khusus untuk tanya jawab ya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk tanya jawab berupa apa? Pemantapan materi hari ini ya. Jadi hari ini sebetulnya lebih kepada pemantapan saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti selama 2 hari itu, hari Senin dan Selasa, bisa mengajukan pertanyaan. Konteksnya adalah Bapak Ibu mengajukan pertanyaan tertulis kepada Pak Sede atau Pak Joko, nanti akan dijawab langsung ataupun mungkin secara tertunda ya, dalam arti kata dipilih 2 pertanyaan yang akan dijawab. Biasanya sih 10 pertanyaan nanti akan dijawab di sesi Telegram ya. Baik, saya rasa secara ringkas seperti itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya tadi agak telat masuknya, tergendala di sinyal rupanya saya rasa. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Heri Suheri dipersilakan menyampaikan materi, silakan. Ya. Pak Asep, sudah selesai? Sudah selesai Pak Asep? Sudah selesai Pak Asep? Ada informasi lainnya? Langsung Pak Heri. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali materi. Mungkin yang lainnya tolong di-mute karena suaranya seperti berisik. Pak Wahyu dibantu ke Pak Odas untuk di-mute semuanya. Jadi Pak Wahyu sudah jadi host, Pak Wahyunya. Oh, Pak Wahyu sudah jadi host. Silakan nanti bagi yang belum di-unmute supaya suaranya lebih jelas. Karena sekali lagi ini juga sudah saya record. Jadi nanti biar jelas secara materi. Silakan Pak Wahyu, antum yang punya connect ke mute-nya
Silakan Pak Wahyu. Oke, kita langsung mulai. Bismillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun berada, saudara teman-teman sekalian, sahabat-sahabat terapis dimanapun, rekan-rekan terapis seprofesi dan yang lainnya, mari kita mulai untuk sebuah materi penanganan kesuburan dan disfungsi seksual ini secara holistik. Masih keras, Pak Wahyu? Oke. Oke. Siap, Pak Wahyu? Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja. Mungkin nanti tinggal hostnya yang akan mengkondisikan suara. Oke, saya juga jadi mati. Kembali kepada yang saya sampaikan di awal bahwa ternyata fenomena di masyarakat kita ini sedang banyaknya kondisi ketidaksuburan dan disfungsi seksual secara fakta di lapangan. Maka insya Allah semoga hari ini menjadi sebuah iktibar buat kita semuanya untuk bisa saling berbagi, saling sharing untuk memberikan maslahat kepada umat. Kita langsung lanjut ke materi. Ya, kita poinnya adalah penjelasan mengenai impotensi dan frigiditas dulu, frigid namanya ya. Impotensi adalah gangguan seksual yang ditandai dengan gejala ketidakmampuan untuk mempertahankan tingkat ereksi penis untuk berlangsungnya hubungan suami istri atau dalam Islam disebut jima. Ini adalah kondisi di mana beberapa ketidakfungsian ereksi ketika jima disebut dengan impotensi ya. Kemudian frigiditas atau frigid secara umum biasanya dimunculkan seperti itu, yaitu kondisi wanita tidak berhasrat melakukan jima atau hubungan seksual, di mana ini memunculkan biasanya akan ada beberapa faktor-faktor penyebab yang menjadikan frigid itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimanapun berada teman-teman sekalian, bahwa impotensi itu ada 4. Satu, impotensi organik, yang kedua adalah impotensi fungsional, yang ketiga adalah impotensi neurogenik, dan keempat adalah impotensi psikogenik. Sebenarnya saya ingin menambahkan satu lagi, tetapi nanti saja, karena ini materi ini baku yang pernah saya dapatkan di makalah ataupun literatur yang lainnya. Jadi saya tidak merubah dahulu, tetapi pada aktualnya nanti Bapak Ibu sekalian saya ingin menambahkan ya, saya ingin menambahkan tentunya dengan kapasitas keilmuan yang saya miliki, dengan keterbatasan yang saya miliki juga. Tapi intinya adalah ini masih ada sesuatu yang harus saya tambahkan. Oke, kita lanjut dulu bahwa yang pertama adalah impotensi organik atau esensial, di mana kondisi penis tidak pernah memiliki kemampuan ereksi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sampaikan di sini vulgar, bukan berarti kemudian ini menjadi sebuah hal yang tabu. Kenapa? Karena dalam konteks keilmuan atau keilmiahan, maka akan muncul nama-nama ini. Jadi sekali lagi kita semoga dijauhkan dari hal-hal yang terkait dengan kevulgaran, tetapi saya berlepas diri dari hal-hal yang mungkin katakanlah ketidakbaikan. Tetapi saya sampaikan di sini karena konteksnya adalah keilmiahan. Kemudian yang kedua adalah impotensi fungsional, ya, yaitu impotensi karena faktor-faktor patologis atau penyakit lain. Ini pun bisa jadi ada faktor-faktor penyebab penyakit yang bisa jadi menjadikan secara fungsinya akan bermasalah. Bisa jadi karena diabetes, bisa jadi karena stres dan sebagainya. Maka nanti disampaikan pada slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya impotensi neurogenik. Apa itu? Impotensi berhubungan dengan saraf dan tulang belakang. Ini sebenarnya pun saya tambahkan karena ternyata
dalam beberapa materi saya di Butter, pembetulan tulang belakang, ada yang harus kita perbaiki adalah tulang sulbi, di mana tulang ini adalah disebut dengan secara umum disebut tulang ekor. Ternyata di sini pun luar biasa, ada sebuah mainframe, ada sebuah server yang luar biasa yang korelasinya dengan tulang belakang. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian impotensi psikis, yaitu impotensi yang paling sering terjadi dan bersifat kejiwaan. Jadi ini adalah potensi paling dominan secara persentase, di mana impotensi ini paling kompleks secara penanganan karena hubungannya dengan kejiwaan atau psikologis ya, atau psikosomatis. Jadi ini tentunya nanti ada perhatian khusus terkait dengan impotensi psikis ini. Kemudian impotensi organik, kita bahas satu-satu atau esensial. Penyebabnya adalah terjadinya penyempitan pembuluh darah ke penis atau karena gangguan saraf yang mengatur mekanisme ereksi. Pengobatan secara konvensional kita ketahui adanya terjadinya pembedahan atau operasi untuk memperbaiki penyempitan pembuluh darah tersebut. Jadi kita tidak menafikan bahwa adanya pengobatan konvensional yang dilakukan biasanya berhubungan dengan operasi pada area yang berhubungan dengan penyempitan pembuluh darah tersebut. Tujuan pengobatan tidak hanya herbal, tetapi tujuan pengobatan di sini adalah bisa jadi berhubungan dengan terapi yang lainnya adalah satu, memperlancar peredaran darah. Yang kedua adalah mengurangi sumbatan atau pembuluh darah. Kemudian yang ketiga adalah mengaktifkan fungsi saraf yang terganggu, disertai adanya pijat, akupunktur, ataupun terapi lainnya. Ini adalah gambaran umum terlebih dahulu. Kemudian impotensi fungsional. Penyebabnya adalah kekacauan pengaturan hormon, yang tadi komplikasi penyakit diabetes yang bisa menimbulkan pengaruh terhadap mata dan libido. Ya, ini pun menjadi sebuah ketidakfungsian dalam secara libido dan sebagainya. Kemudian ada juga dengan penggunaan obat yang salah, artinya salah dalam diagnosa, salah dalam minum obat, karena bisa jadi ini juga menjadi sebuah faktor secara fungsi itu terjadi. Dan saya ingin sampaikan sebuah testimoni, sebuah yang pernah beberapa kali saya dapatkan secara konsultasi. Ada klien yang kemudian dia katakanlah 3 tahun atau 5 tahun yang lalu konsultasi ke saya, dia mengkonsumsi obat yang salah, kemudian maka terjadi sebuah ketidakfungsian dalam jima yang luar biasanya adalah yang muncul adalah bukan air mani secara zatnya, tetapi yang muncul adalah darah. Ini juga menjadi sebuah fenomena yang ada di beberapa kasus yang sampai detik ini pun ternyata fungsinya itu terhambat, bahkan terancam konflik rumah tangga yang sangat besar ya, karena ini ada faktor-faktor yang kemudian tidak diperbaiki, tidak diseimbangkan, bahkan si klien tersebut tidak mencoba untuk mencari lagi metode-metode pengobatan lainnya dalam rangka untuk menghentikan pendarahan ya. Artinya dengan izin Allah tentunya nanti ada solusi yang bisa diberikan di materi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah konsumsi alkohol dan rokok berlebihan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah atau dimanapun berada, teman-teman sekalian, bahwa ternyata ada sebuah kondisi bahwa walaupun orang bilang mengatakan saya tetap merokok, saya minum alkohol, kemudian masih punya anak. Nah ini nanti saya akan sampaikan sebenarnya adalah ternyata dalam konteks alhimia, dalam konteks sebuah pola hidup, jika kemudian seseorang itu mengkonsumsi alkohol dan rokok secara berlebihan, kemudian dia melahirkan buah hatinya, maka secara konsep fitrah manusia, nanti saya sampaikan slide di bawah juga diperjelas, akan terjadi masalah pada si buah hatinya. Ini sebuah hal yang tentunya secara ilmiah nanti akan saya sampaikan. Intinya adalah jangan pernah merasa bangga
ketika mengkonsumsi alkohol dan rokok berlebihan, kemudian punya anak juga, kok sehat juga, gitu ya. Jadi ini kadang-kadang persepsi di masyarakat secara umum seperti itu. Jadi harapan saya adalah jangan sampai kemudian kita berbangga terhadap sesuatu yang sifatnya mubazir, haram ataupun yang makruh dan sebagainya. Kemudian bagaimana konsep pengobatan konvensional? Terjadinya atau dilakukan penyuntikan dengan tambahan hormon dan obat simptomatis sebagai perangsang. Bisa bentuknya adalah prostaglandin, bisa juga bentuknya adalah pentolamin dan sebagainya. Dan ini mempunyai daya kerjanya sesaat atau cepat tapi sesaat. Ya, intinya adalah ada solusi di konvensional, tetapi mau tidak mau ataupun suka tidak suka tentunya jika ini dilakukan secara berlebihan pun tetap akan ada masalah di kemudian hari. Kemudian bagaimana konsep pengobatan herbal dan terapi lainnya? Maka dia harus membuat sebuah kaidah yang disebut dengan konsep kesegaran, yang disebut dengan analektik, dan kemudian membuat tonifikasi atau tenaga atau ki ataupun yang sifatnya ke arah nutrisi. Kemudian merangsang daya tahan tubuh yang sifatnya adaptogen atau mengantisipasi patogen-patogen dari luar. Kemudian tujuan impotensi fungsional secara tujuan pengobatan adalah menciptakan kesegaran tadi secara fisik sehingga dia fresh ya, sehingga dia tubuhnya itu terlihat secara zahir akan nampak segar. Maka ini pun akan memunculkan yang disebut dengan hormon endorfin untuk muncul semangat, muncul cintanya, muncul nyamannya, muncul kesenangan dan sebagainya. Maka ini pun harus segera dibuat sebuah kategori secara fisik haruslah senantiasa terjaga fresh. Kemudian yang kedua adalah dengan obat analektik, maka aktivitas tubuh akan dirangsang sedemikian rupa sehingga rasa letih, lesu bisa tertunda untuk sementara. Jadi ini obat-obat di sini tadi relasinya adalah sesuatu saya sampaikan bukan berarti obat secara sintetis, tapi di sini saya sampaikan herbal dengan sifat farmakologi yang sifatnya analitik ya. Itu artinya nanti paradigma berpikir kita bukan sintetis. Mohon maaf sekali lagi saya karena konteks pelatihan di sini adalah sifatnya holistik, tidak lebih dominan ke medisnya, tetapi kami lebih banyak ke arah komplementer, klasik dan tibu nabawi. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan kemampuan tubuh untuk menghasilkan tenaga. Harus ada sesuatu yang istilahnya menghasilkan energi, nutrisi yang sifatnya bisa menghangatkan atau yang bersifat manis dan sebagainya. Maka yang terpenting adalah bagaimana caranya dia mempunyai sifat untuk menghasilkan tenaga. Kemudian yang keempat adalah obat tonikum, adalah bahan atau campuran bahan yang dapat memperkuat tubuh atau memberi tambahan tenaga atau energi pada tubuh dengan cara memperkuat sistem fisiologi tubuh. Jadi obat-obat yang mentonikum, melegakan ya, melegakan tubuh sehingga tubuh mempunyai energi yang baik. Kemudian yang kelima adalah bagaimana merangsang, jadi mencari sesuatu yang sifatnya merangsang daya tahan tubuh atau imunitas. Kemudian impotensi psikis, penyebabnya adalah kebanyakan terjadi karenanya depresi atau stres atau munculnya kecemasan, bahkan terjadinya gangguan emosional. Maka ini menjadi sebuah persentase terbesar dalam sebuah katakanlah analisis berkaitan dengan masalah hubungan seksual maupun kesuburan. Maka saya sampaikan ini harus menjadi catatan khusus, perhatian khusus kepada klien-klien kita untuk bagaimana caranya memanage stres ini, bagaimana caranya menghindari depresi ini, dan juga mendenial atau menghardik kecemasan-kecemasan sehingga ataupun terkait dengan bagaimana caranya mengkondisikan emosional si klien tersebut. Bagaimana konteks pengobatan konvensional? Tentunya biasanya melakukan pendekatan psikologi atau psikiater. Dan ranah ini pun ternyata membutuhkan waktu yang sangat lama. Membutuhkan waktu yang lumayan durasinya. Jadi
Kenapa? Karena ranah medis pun jarang sekali yang mau masuk ke ranah psikiater atau psikologis, karena mungkin kompleksnya atau rumitnya sebuah hal yang berhubungan dengan masalah psikologis. Kemudian bagaimana konteks pengobatan herbal dan terapi lainnya? Ini adalah dengan pendekatan psikologis. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa bagaimana caranya nanti herbal itu pun ada komposisi yang dapat mendapat nutrisi dari herbal-herbal yang berbahan untuk psikologis. Contoh ya, paling sederhana adalah penggunaan bidara Arab. Satu. Yang kedua, penggunaan kurma ajwa 7 butir misalnya. Itu contoh saja. Ya, saya sampaikan contoh. Kenapa? Karena ternyata dalam sebuah testimoni atau di luar sana, saya pun melakukan hal-hal tersebut. Jadi ini sangat luar biasa dampak terhadap psikologis maupun terhadap ruhiyahnya. Dan kemudian tentunya adalah untuk mendapatkan kesegaran secara fisik, kemudian dia juga mendapatkan tenaga dan juga merangsang daya tahan tubuh. Impotensi neurogenik. Ini adalah merupakan sebuah hal yang sangat penting sekali juga berkaitan dengan penyebabnya, karena penyebab tersebut juga sering muncul pada beberapa atau sebagian besar klien. Contoh adalah munculnya Alzheimer atau kondisi tumor otak, Parkinson, dan penyakit disease lainnya atau penyakit-penyakit lainnya. Kemudian pernah terjadi atau pernah melakukan operasi kelenjar prostat yang juga mempengaruhi saraf. Kemudian juga ada kondisi di mana cedera atau gangguan tulang belakang. Ini juga menjadi sebuah asbab terjadinya impoten neurogenik. Dan kemudian faktor juga yang hari ini saya sebenarnya hari ini sedang ada di Sukabumi, sedang ada pelatihan SOP Bekam. Beberapa peserta itu juga lebih banyak di sini penyakitnya stroke. Dan ternyata orang-orang tua mereka juga banyak yang stroke. Alhamdulillah mereka ingin belajar untuk memberikan baktinya terhadap orang tua. Masya Allah. Dan artinya stroke di sini adalah kondisi di mana terjadinya gangguan sirkulasi darah yang bisa mempengaruhi kondisi secara kompleks, baik itu stroke iskemik maupun hemoragik yang bisa berakibat terhadap impoten neurogenik. Tidak hanya itu, tidak hanya stop di situ. Ternyata stroke juga faktornya banyak, riwayat penyakitnya banyak, dan ini tentunya juga tidak serta kemudian ini hanya kita berbicara masalah fisik semata. Jadi nanti ada explore lainnya berkaitan dengan penyebab daripada stroke yang seperti yang saya alami adalah banyak di antara mereka karena psikologis ya. Kemudian kenapa saya katakan psikologis? Karena kalau sifatnya kepada yang fisik zahir, maka biiznillah saya sendiri sudah langsung membuktikan stroke, kondisinya awal stroke, kemudian dibekam di terapi lainnya, terapi tulang belakang, kemudian herbal, dengan izin Allah 1 kali selesai dengan izin Allah. Tetapi kalau faktor psikologis ini yang perlu butuh waktu lama lagi. Kemudian bagaimana konsep pengobatan konvensional adalah biasanya akan lakukan operasi yang berhubungan dengan penyebab di atas, ya, apakah itu berhubungan tumor otak, kelenjar, prostat, dan sebagainya. Kemudian konsep pengobatan herbal adalah bagaimana caranya mencari sebuah herbal yang bersifat analgesik atau pereda rasa nyeri dan juga menstimulasi saraf dan tulang belakang, kemudian disinergikan dengan herbal-herbal yang sifatnya untuk mendapatkan tenaga atau qi dan juga merangsang oksigen ke otak ya. Herbal-herbal itu luar biasa. Salah satu yang paling mendasar untuk memberikan kadar oksigen dalam darah ke otak adalah penggunaan pegagan. Itu salah satu saja secara umum ya. Kemudian ada impotensi psikis. Tujuan pengobatan adalah pengobatan dengan tanaman obat ditujukan untuk menyertai penyembuhan secara psikologis. Dengan tanaman obat, pasien akan merasa lebih mampu dan segera dapat sembuh. Penggunaan tanaman obat sama dengan di atas, yaitu tanaman obat yang bersifat analeptik
adaptogen dan tonik. Artinya selalu sekali lagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, tolong konsep pola ini harus dibangun dahulu. Harus dibangun artinya adalah bagaimana caranya kita memahami sebuah fisiologis penyakit. Ketika dia nyeri, kasih analgesik. Ketika dia lemah, kasih sesuatu yang sifatnya tonik. Ketika dia drop imunitasnya, kasih yang sifatnya adaptogen. Seperti itu. Jadi itu pola dulu. Buat sebuah pola agar kita mudah dalam mengklasifikasikan sebuah penyakit ataupun keluhan. Kemudian kita berbicara ejakulasi. Ejakulasi adalah terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah ejakulasi prematur, di mana kondisi laki-laki terlalu cepat mencapai orgasme, baik sebelum dan saat penetrasi. Umumnya bersifat psikologis lagi. Nih, makanya saya sampaikan ini gambaran sederhananya adalah ternyata banyak kategori psikologis. Tapi ala kulihal, insya Allah nanti ada solusinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada ejakulasi terhambat, di mana kondisi laki-laki terhambat atau lama, bahkan tidak mampu mencapai orgasme, dan umumnya juga bersifat psikologis. Ya, ini juga sebuah analisis yang memang harus dicari sumber penyakitnya seperti apa. Kemudian ada juga ejakulasi prematur, yang ini tentunya dalam konsep pengobatan konvensional selalu yang dikedepankan adalah psikologis, karena saking kompleksnya permasalahan kesuburan dan disfungsi ini, tidak bisa kemudian langsung kita memvonis atau menjudgment ini karena ginjal dan sebagainya, tetapi ini berkaitan dengan psikologis. Dan atau psikiater, ada tambahan adalah dengan pengolesan salep jenis anestetik krim pada alat vital. Tapi satu hal lagi, bahwa penggunaan berlebih pada salep secara berlebihan anestetik ini bisa menimbulkan alergi, bisa menimbulkan kontur kulitnya juga bermasalah. Jadi ini pun sebenarnya tidak baik dikonsumsi atau dilakukan secara terus-menerus. Bagaimana pendekatan herbal? Kita lakukan secara psikologis lagi tadi, bahwa bagaimana caranya membuat sebuah konsep kesegaran tubuh, fisiknya, kemudian imunitasnya, dan juga herbal-herbal yang lainnya dalam rangka untuk memberikan stimulus terhadap fisik agar fisik senantiasa prima. Kemudian ejakulasi terhambat. Bagaimana solusi pengobatan konvensional adalah dengan psikologis lagi, ya, dan disertai pengobatan pada alat vital. Ini pun yang tadi saya sampaikan, tolong hati-hati ketika kemudian kita mencoba untuk melakukan sebuah keputusan dengan pengobatan di alat vital yang tentunya ini organ masa depan kita. Ini adalah sesuatu yang harus kita jaga, ya. Karena saya sampaikan teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang sekalian dimanapun berada, jangan pernah berpikir bahwa usia laki-laki di atas 50, atas 60 itu pun kemudian dia tidak berpikir mengenai alat vital, ya. Jadi ini sebuah beberapa saya membuka diri di Gria Sehat saya adalah dengan cara konsultasi psikologis. Beberapa saya sampaikan di sini, sharing dengan teman-teman. Ada seorang, ya, klien usia di atas 60, dia pembawaannya marah-marah terhadap istrinya, terhadap anaknya, dan sebagainya. Dan ternyata ini menjadi sebuah hal yang tidak diketahui oleh keluarganya. Maka saat itu datang ke saya, dan kemudian saya coba obrolkan, diskusi berdua, saya tutup pintunya, kemudian ternyata apa yang didapatkan dari informasi si klien tersebut, pada prinsipnya si klien tersebut dengan usia di atas 60 masih tetap ingin terjaga. Apa ya, terjaga, bangun maksudnya, ya. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah indikator bahwa fungsi ginjal pada seorang pria berkaitan dengan usia pun harus tetap aktif, walaupun mungkin itu frekuensinya sangat jarang. Nah, nanti akan saya jelaskan berapa frekuensi usia masing-masing yang normal, ya, yang normal untuk melakukan jima pada kondisi yang fit dan sebagainya, ya. Jadi sehari-hari nanti akan ada
saya sampaikan. Ya. Kemudian bagaimana konsep pengobatan herbal itu sendiri adalah pendekatan psikologis. Tadi selalu loh konsepnya adalah dengan bagaimana kondisi fisiknya fresh, kemudian kita punya power untuk kenapa butuh power? Karena secara fitrah, bahkan secara riwayat, nanti di bawah saya sampaikan, ternyata seseorang yang kemudian dia melakukan jima itu powernya akan terkuras dan akan otomatis dia akan kelelahan di akhirnya. Bahkan dalam sebuah penelitian, kalau nggak salah tahun 2000-an, itu power untuk melakukan jima itu mampu menghidupkan 70.000 listrik. Wal alam bisawab sekali lagi. Tetapi intinya adalah itu sesuatu yang luar biasa. Artinya kenapa kemudian setelah melakukan jima kemudian kelelahan, maka ini ada fitrahnya, ini ada ilmiahnya. Ya, nanti saya sampaikan secara fitrah di bawah berkaitan dengan riwayat yang sudah saya sampaikan nanti. Kemudian juga ini saya mendapatkan indeks internasional WHO. Jadi teman-teman sekalian atau mungkin nanti coba ke klien untuk mencoba untuk mengisi kuesioner ini, mengisi rasio ini ya. Silakan nanti ini disampaikan di klien berkaitan dengan berapa nilai daripada scoring ya, nilai daripada scoring dari indeks internasional ini. Yang pertama, selama 6 bulan ini boleh teman-teman juga, boleh saya juga mungkin ya. Selama 6 bulan terakhir ini, bagaimana derajat keyakinan bahwa Anda dapat ereksi terus-menerus? Ya, sekali lagi selama 6 bulan terakhir ini bagaimana derajat keyakinan bahwa Anda dapat ereksi terus-menerus? 1, sangat rendah, yang kedua rendah, yang ketiga cukup, yang keempat tinggi, yang kelima sangat tinggi. Ini silakan diisi, mau 1, mau 2, mau 3, berdasarkan derajat keyakinan selama 6 bulan. Ya. Kemudian yang kedua, diisi lagi, ya. Selama 6 bulan terakhir ini, pada saat ereksi setelah mendapatkan rangsang seksual, seberapa sering penis Anda cukup keras untuk dapat masuk ke dalam vagina perempuan? Ya, saya sampaikan ini vulgar. Kenapa? Supaya mudah dipahami juga. Karena ini adalah indeks WHO. Saya sekali lagi hanya menyampaikan bahasa ini, gitu ya. Jadi tolong selama 6 bulan ini bagaimana kondisi kondisi zakar kita itu cukup keras untuk dapat ke vagina. 1, 0, tidak mencoba bersegama, artinya dia tidak ingin mencoba. Kemudian yang kedua, tidak atau hampir tidak pernah. Yang kedua adalah sesekali, itu udah lebih kurang daripada 50%, 40, 30 dan sebagainya. Atau yang ketiga kadang-kadang lebih daripada atau sama dengan 50%. 4, sering, itu lebih besar, 60, 70% dan sebagainya. Dan yang kelima adalah selalu atau hampir selalu untuk mendapatkan bahwa kondisi penisnya cukup keras di dalam, ya. Ini gambaran vulgarnya seperti itu. Kemudian indeks internasional berhubungan fungsi ereksi juga adalah kaitannya dengan kondisi penis yang masuk ke dalam vagina, seberapa sering Anda mampu mempertahankan. Ya, saya sampaikan ini tidak vulgar karena kalau Bapak Ibu sekalian pernah baca buku Ustadz Umar Abu Abdillah, dalam judulnya itu Sutra Ungu, ya, itu Masya Allah. Jadi kalau kita sebenarnya sekali lagi kalau kita konteksnya ke agama, dibahasnya secara dalil, sebenarnya ini akan lebih vulgar lagi sebenarnya, ya. Makanya silakan baca buku Sutra Ungu, ya, karangan Ustadz Abu Abdillah, yang beliau menjelaskan secara dalil bagaimana hubungan suami istri, apa saja boleh dilakukan, tidak boleh sebagainya. Itu luar biasa. Ya, itu pertama saya baca itu ketika sebelum nikah tentunya, ya, sebelum nikah. Jadi supaya ada ilmu dahulu. Kemudian tadi bagaimana caranya kita mempertahankan sering ketika kondisi ereksi. Pertama, O atau 0, tidak mencapai bersegama ketika kondisi masuk, ya. Yang pertama adalah atau 1, poin 1, tidak atau hampir tidak pernah. Poin 2 adalah sesekali, lebih kecil daripada 50%, 40, 30%.
Yang ketiga adalah sama dengan atau sama dengan 50%, ya sering-seringnya biasa, tengah-tengah saja. Yang keempat adalah sering atau di atas 50%, 60, 70 sampai 75%. Yang kelima adalah selalu atau hampir selalu, ya. Tolong sekali lagi ini dicatat dan dirasiokan. Kenapa? Nanti akan muncul skor, ya, akan muncul skor di akhir. Ini terakhir. Selama 6 bulan terakhir ini, ketika bersenggama, ketika jima dengan pasangannya, seberapa sulitkah mempertahankan ereksi sampai terjadinya ejakulasi, sampai terjadinya keluar. Jadi intinya adalah seberapa sulit. Yang pertama, yang 0 tidak mencoba untuk bersenggama, artinya berjima. Yang poin 1 adalah sangat sulit sekali. Yang kedua sangat sulit untuk ejakulasi, ya sampai ejakulasi maksudnya. Yang ketiga adalah sulit. Yang keempat sedikit sulit, yang kelima tidak sulit. Ini rasio WHO, ya, saya sampaikan sebenarnya hanya karena konteksnya adalah fisiknya, ya. Nah, kemudian ini tambahan satu lagi. Selama 6 bulan terakhir ini, ketika jima, seberapa sering Anda merasa puas? Nah, ini penting sekali. Kenapa? Kalau ini kemudian tidak muncul dalam pasangan Anda, ini juga akan jadi masalah, ya. Karena ternyata saya sampaikan bahwa dalam materi diagnosa ternyata, mohon maaf saya sampaikan, kebanyakan itu kita ini secara power kekuatan jimanya banyak yang lemah. Kalau alam misalnya kenapa? Ya, sekali lagi. Padahal fitrahnya laki-laki itu mempunyai power sebesar 4 wanita. Artinya bukan berarti saya menyarankan poligami, ya silakan saja. Tetapi intinya adalah 4 power laki-laki itu harus bisa mempunyai power untuk memenuhi hasrat 4 wanita. Tetapi aktualnya, kenyataannya satu pun mungkin KO, gitu ya. Mohon maaf. Kenapa demikian? Inilah yang kemudian nanti kita explore, ya. Kita akan cari tahu seperti apa, kenapa dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam riwayat Rasulullah satu malam mampu menggilir 9 istrinya dan semuanya terpuaskan. Sementara kita belum tentu, sekali lagi kita belum tentu. Maka ini menjadi sebuah perhatian tersendiri bagaimana caranya kita bisa memahami makna kepuasan terhadap pasangan Anda. Ini nilai sendiri 0, ada tidak mampu untuk mencoba untuk berjima. Yang poin pertama adalah tidak atau hampir tidak pernah untuk merasa puas, gitu ya. Yang kedua adalah hanya sesekali puasnya, ya di bawah 50%, 30, 20%. Yang kemudian kadang-kadang puasnya tengah-tengah saja, kadang puas, kadang tidak, gitu ya. Kemudian yang keempat, lebih banyak puasnya dibandingkan tidak puasnya. Kemudian yang terakhir adalah setiap jima, setiap melakukan senggama dia selalu dan hampir puas. Nah, ini juga poin, ya. Jadi nanti tolong di scoring. Nah, ini adalah nilai scoring. Maka jika nilai scoring kurang atau sama dengan 21, ya tadi ya, digabungkan antara nilai-nilai 0, 1, 3, 5 itu di scoring. Jika nilai scoring kurang atau sama dengan 21 menunjukkan gejala disfungsi ereksi, gitu ya. Ini katakanlah sebuah fenomena yang harus kita akui bersama agar kita bisa lebih jujur dalam diri kita. Oke. Kemudian ini secara fisiologis saya sampaikan bahwa ternyata fisiologi ereksi itu ada 2 corpora cavernosa, kemudian 1 corpus spinosum, yang penis tersebut adalah membungkus uretra dan berakhir seperti gland di penis atau ujung daripada penis itu sendiri. Itu namanya glans, gitu ya. Di mana puncaknya seperti itu. Makanya kenapa kemudian dalam khitan itu glans itu harus terbuka, ya. Supaya apa? Supaya mampu mencapai klimaks, ya. Bagi yang tidak khitan tentunya akan berbeda sekali, ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa terjadinya rangsangan seksual itu juga akan mempengaruhi aktivasi saraf simpatis, di mana ini akan mempengaruhi beberapa bagian seperti terjadinya dilatasi arterial, artinya apa? Bahwa terjadi sebuah pembukaan atau misalnya pelebaran pembuluh darah, yang di sisi lain juga akan terjadi
sebuah kontriksi venul, terjadinya sumbatan atau pembengkakan, dan ini juga akan mengakibatkan hasil akhirnya adalah bisa jadi dia akan ada arus masuk atau bisa jadi dia ada arus keluar. Maka ini pun kemudian akan mempengaruhi ereksi tersebut, gitu ya. Jadi ini adalah secara fisiologis ereksi dari sisi medis. Kemudian frigid atau frigiditas adalah penyebabnya adalah bentuk vagina yang tidak sempurna, terjadinya kelembaban yang berlebih atau becek atau keputihan, kelenjar vagina tidak mampu mengeluarkan cairan sehingga bila berhubungan terasa sakit, kemudian adanya kelainan hormonal, dan terjadinya gangguan psikis, ya. Pengobatan secara konvensional mau tidak mau adanya pendekatan psikologis melalui psikiater disertai dengan pengobatan pada area tersebut, ya. Kemudian ini adalah miosisnya, silakan dibaca sendiri, ini adalah siklus saja, ya. Kemudian pengobatan herbal, bagaimana pendekatan psikologis disertai dengan menciptakan aspek kesegaran tubuh, kemudian mampu menciptakan kondisi tubuh yang kuat secara tenaga dan merangsang daya tahan tubuh terhadap patogen eksternal, kemudian juga mempunyai antiseptik untuk mengobati keputihan, ya. Jadi nanti saya sarankan ini adalah sebuah kaidah pengobatan herbal. Kemudian gangguan. Ya. Pagi-pagi. Halo, ya. Kemudian lanjut bahwa terjadinya gangguan pada wanita bisa jadi ketidakmampuan wanita atau pria merasakan puncak kenikmatan orgasme. Penyebabnya ada gangguan primer, ada gangguan sekunder, ya. Kemudian gangguan primer ini wanita tidak bisa merasakan orgasme dengan cara apapun. Nah, ini juga menjadi sebuah penyebab, sebuah asbab yang kemudian bisa jadi malah bermasalah secara psikologis. Dan gangguan sekunder juga bisa jadi kondisi-kondisi di mana wanita munculnya kelelahan, kemudian tidak mood dan sebagainya. Ini juga faktor yang harus kemudian bagaimana cara memaintain, bagaimana cara mengharmonisasikan suami dan istri, ya. Kemudian pengobatannya tentunya tadi berkaitan dengan pengobatan fisik secara kesegaran dan sebagainya. Secara umum sama, hampir sama, ya, untuk tenaga, daya tahan tubuh, dan juga bagaimana mensikapi atau melakukan antiseptik terhadap penyakit tersebut. Oke, kemudian bagaimana mencegah impotensi adalah rutin olahraga, istirahat cukup, pola makan hidup, dan tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol, ya. Kemudian rawatan dan anjuran adalah terapi-terapi bekam, herbal, batuk, dan sebagainya, senam kesehatan, menjaga obesitas, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan tidak menggunakan zat berbahaya atau narkotika. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, ini saya ambil dari kitab klasik dari Tibun Nabawi, karya Sinsa Suparisno atau dikenal dengan Ustaz Abu Muhammad. Beliau dalam kitabnya mengatakan bahwa terjadi kegiatan seksual yang berlebih adalah ejakulasi nyata bagi pria dan orgasme bagi wanita. Kegiatan tersebut disebut memakan esensi ginjal. Jadi dalam kesimpulannya adalah yang harus diperbaiki adalah esensi ginjal tersebut. Ciri-cirinya adalah pusing, pandangan kabur, punggung bawah sakit, lututnya lemah, dan sering kencing. Jika kegiatan seksualnya berlebih, maka ini pun akan berbahaya. Kemudian bagaimana? Nah, ini frekuensi atau kegiatan seksual secara berdasarkan usia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini adalah sebuah data akurat berdasarkan penelitian beberapa literatur di kitab klasik Tibun Nabawi. Disampaikan di sini bahwa usia 15 itu idealnya adalah 2 kali sehari atau sekali dalam sehari. Kemudian usia 20, ya, itu dua kali dalam sehari atau sekali dalam sehari. Usia 30 itu 1 kali sehari. Kemudian rata-rata adalah setiap hari itu 2 kali misalnya. Setiap 2 hari sekali. Nah, kemudian usia 40 maka setiap 3 hari sekali, ya, atau setiap 4 hari sekali. Usia 50 dan seterusnya itu adalah kategori-kategori. Jadi
tolong frekuensi ini dicek pada diri kita, ya. Ada tidak hasrat atau kemudian munculnya skrotum atau apa ya, pertumbuhan atau produksi sperma dalam diri kita itu muncul dengan ditandai ciri-cirinya adalah, ini mohon maaf saya tabu ya, agak sedikit tabu. Ciri-cirinya adalah terjadinya kondisi yang aktif ya di pagi hari, ya, aktif secara fungsi penisnya dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga ada seperti 20 sampai 29 adalah 4 hari sekali dan sebagainya. Ini tolong dicek ya. Ini adalah riwayat yang perlu kemudian dicek. Maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Coba perhatikan yang usia 70. Walaupun usia 70 atau 60, maka boleh ternyata kesehatan yang secara normal dilakukan dalam waktu 10 hari, dalam setiap 10 hari 1 kali melakukan jima. Dan ternyata usia 70 pun laki-laki ini idealnya adalah melakukan jimanya selama 1 bulan sekali. Usia 70 bayangkan, artinya tetap secara fungsi dia harus ada, ya. Kalau tidak ada berbahaya, gitu ya. Maka ini yang harus kemudian menjadi sebuah perhatian untuk kita semuanya. Penyebab penyakit dan penelitian di Kitab Klasik Tibbun Nabawi menjelaskan kegiatan seks berlebih akan melukai energi ginjal, mengakibatkan defisiensi seperti nyeri dan kelemahan lumbal, sendi lutut, pusing, tinnitus, impotensi, ejakulasi dini, kelemahan dan haid tidak teratur. Kemudian kehidupan yang tidak menyenangkan, dan kekurangan latihan fisikoitus dapat mengganggu sirkulasi energi dan darah, melemahkan fungsi limpa dan lambung serta melemahkan daya tahan tubuh. Jadi kita pun kurang latihan, kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan itu juga menjadi sebuah penyebab tersendiri. Kemudian di sini terapinya apa? Terapinya adalah yang pertama adalah dengan pijat atau akupresur, ya, atau refleksi dan sebagainya. Walaupun orpronya di sini beda-beda, ya, orpro pijat berbeda, akupresur berbeda, refleksi berbeda, tapi esensinya sama, yaitu dengan cara massage, masak. Kemudian bagaimana tekniknya? Teknik rangsangan pijat refleksi tentunya banyak. Ini ada teknik Swedish, ada Thai massage, ada Bali massage, ada tuina, ada kompresor, ada shiatsu dan sebagainya. Maka ini sekali lagi Pak Wahyu, mohon di itu. Itu anak siapa yang nangis? Halo? Pak Wahyu, Pak Udas? Pak Wahyu, Kang, operatornya Pak Wahyu. Oh, iya. Yang bisa ini Pak Wahyu, yang bisa apa ini? Oh iya, Pak Wahyu. Oke, kita lanjut. Beberapa teknik rangsangan pijat refleksi, ini tekniknya macam-macam. Apapun jenis pijat, refleksi, akupresur dalam intervensi di jurnal itu namanya massage, gitu ya. Kalau di sini ada Swedish massage, ada Thai massage, ada Balinese massage, ada tuina, ada akupresur dan sebagainya. Dan ini sekali lagi hanya sifatnya bukan, mohon maaf sekali lagi bukan menyembuhkan, tapi lebih kepada menstimulasi atau merangsang yang ke arah kebugaran, melancarkan qi dan chu, melancarkan darah dan energi dan darah, kemudian mencegah penyakit. Jadi terapi rangsangan pijat akupresur refleksi adalah sifatnya untuk melancarkan energi dan darah, ya. Ala kuliah bisa saja untuk menyembuhkan jika dilakukan dengan frekuensi rutin dan sebagainya, atau kepada ranahnya pijat pengobatan, bukan pada pijat katakanlah perawatan, ya. Manfaatnya adalah melancarkan sirkulasi darah, menjaga kesehatan tetap prima, mengurangi rasa sakit, merangsang produksi hormon endorfin, tadi rileks, nyaman, tenang dan sebagainya, mengurangi beban yang timbul akibat stres karena dia akan merelaksasi, kemudian membuang toksin atau racun yang tidak biasa oleh tubuh dan menyehatkan atau menyeimbangkan
kerja organ ya. Tentunya di sini ada teknik-tekniknya adalah dengan cara mengusap, meremas, menekan, menggetar, dan kemudian memukul ya. Jadi ada istilah kemudian diusap-usap gitu ya. Kemudian juga ada diremas-remas. Ya, diremas itu tidak dengan ujungnya, yang bagus adalah bagian bawahnya itu pijatan, kemudian juga bisa menekan. Menekan itu bisa dengan jempol, dengan kemudian dengan katakanlah 2 jari ataupun dengan sikut. Kemudian juga bisa menggetar ya, digetar-getarkan atau dengan cara memukul-mukul seperti itu ya. Itu banyak teknik yang mungkin bisa dilakukan para praktisi pijat atau akupresur. Oke, ini yang kemudian boleh dilakukan untuk tindakan pemijatan pada area-area yang sebenarnya ini lebih kepada LP atau bagian pertemuan antara kaki dengan bagian bawahnya. Ya, ini boleh dipijat, boleh distimulasi, boleh dirangsang, ya, karena ini berkenaan dengan sebuah refleksi untuk mengaktifkan atau katakanlah reproduksi, sistem reproduksi itu sendiri. Kemudian juga ini juga bisa dilakukan pada titik tersebut adalah untuk memperbaiki kondisi payudara ya. Kemudian ini juga nanti saya jelaskan ini titik apa ya, sementara perhatikan titiknya dahulu. Ini juga bisa dipijat. Bisa dipijat dan bisa dilakukan, bahkan sebenarnya titik-titik ini ada yang bisa dilakukan pijat, ada yang bisa dilakukan akupunktur, bahkan bisa juga dibekam gitu ya. Kemudian di sini juga ada titik-titik di bawah mata kaki ya, kalau bahasanya titik terjauh ginjal, ataupun mungkin di sini juga ada prostat dan sebagainya. Ini juga untuk memperbaiki uterus atau rahim gitu ya. Nah ini silakan cek bahwa ketika tumit kaki, jika merasakan sakit pada bagian ini, maka organ reproduksi Anda sedang bermasalah. Biasanya bagi wanita sering mengalami telat haid atau sakit yang luar biasa saat haid. Ini ya, jadi di bagian tumit ya, tidak ke bawah, tetapi bagian tumit bagian lebih maju ke depan gitu ya. Nah ini biasanya kalau bahasanya ini di bladder ya. Kenapa bladder? Karena ternyata disinilah letak di mana secara fisiologis itu berhubungan dengan rektum atau rahim, gitu ya, atau uterus dan sebagainya. Jadi ini kemudian juga di titik-titik yang warna hijau ini juga bisa dilakukan pemijatan, dan termasuk tadi ini titik warna pink juga bisa dilakukan pemijatan, bahkan bisa dilakukan bekam, bahkan termasuk juga dengan dilakukan akupunktur gitu ya, seperti itu. Nah ini perhatikan tanda panah saya. Tanda panah saya adalah yang berhubungan dengan sex power. Jadi punya, jika ini dilakukan refleksi pada titik ini bisa mengaktifkan power untuk seksualitas. Tentunya ini bagi teman-teman yang sudah biasa merefleksi, tidak serta-merta langsung di sini biasanya. Ada SOP tersendiri, yaitu dipijat bagian area lambungnya. Nah, yang terpenting lagi adalah cara pemijatan terhadap kaki refleksi. Ini mungkin sharing saja, karena mungkin bisa jadi teman-teman di sini juga ada yang sudah ahli pijat gitu ya. Jadi cara refleksi daripada kaki ini tolong ikuti alurnya, khusus masalah lambung. Jadi pemijatan seperti ini, satu, kemudian ke bawah seperti ini ya. Tidak boleh terbalik karena itu juga berbahaya secara jalur titik meridian daripada refleksi ini. Jadi kemudian diarahkan juga bagian kuning seperti ini ya. Termasuk yang sebelahnya adalah seperti ini ya. Ini tidak boleh kemudian dibalikkan seperti ini ya. Jadi ini adalah gambaran yang pernah mungkin mendapatkan pelatihan refleksi. Maaf Pak, Kemudian, boleh Pak? halo, oke. Ini Untuk video. arahnya. Iya, arahnya Pak. Oke, arahnya adalah kalau untuk bagian seks reproduksi itu cukup ada yang namanya tonifikasi dan sedasi. Tonifikasi diartikan untuk mentonik atau menguatkan. Itu biasanya diarahkan ke kanan atau secara organ diarahkan ke jantung. Satu. Yang kedua, untuk arah lambung, khusus lambung saja. Khusus lambung ini perhatikan kursor saya.
Jadi dari sini kemudian ke bawah sampai ke anus, ya. Jadi tidak boleh dari anus naikin ke atas, itu akan terjadi konstipasi, bisa jadi nanti sembelit dan sebagainya. Atau di sini, ya, dari atas ini samping, kemudian terus sampai kemudian ke appendix khusus, betul ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya lihat alurnya. Kalau yang lain secara umum bebas, silakan lakukan pemijatan dengan teknik tersendiri. Dan saran saya, mohon maaf sekali lagi, saran saya jangan terlalu sering atau jangan menggunakan bahan seperti kayu. Kenapa? Mungkin Pak Joko, tim kita pernah tahu ada perempuan yang datang ke gereja kami dan dia mengatakan saya ingin direfleksi. Kemudian oh ya silakan. Tapi dengan apa? Kami dengan tangan. Oh tidak bisa. Kenapa? Karena saya biasanya pakainya kayu karena pakai tangan tidak mempan, katanya demikian atau tidak terasa. Maka saran saya ini dihindari terlalu sering terhadap penekanan pada saraf refleksi. Saran saya lebih sederhananya adalah bagaimana caranya ini katakanlah distimulasi, dirangsang dengan minyak-minyak yang hangat, pemijatan pun cukup ringan saja. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan terlalu kemudian sering dengan penekanan yang berlebih. Ini pun tidak baik secara nanti kontur kulitnya maupun sarafnya. Alam soal. Ya. Oke, ini nanti video pijat jarinya ada di di materi di Telegram FTC kesuburan dan disfungsi seksual. Kemudian akupunktur. Ini saya sampaikan bahwa ternyata ini saya dapatkan dari tahun 2000, pelatihan di RBC itu 2005 atau 2006, dan saya juga alhamdulillah sudah mengikuti pelatihan akupunktur 1 tahun dengan Setapif di Green Zone Institute. Ini kalau ini disampaikan oleh Indra Permana MD, PhD, dan beliau adalah ahli akupunktur di Tourism Hospital atau rumah sakit Purwakarta sana ya. Beliau menyampaikan bahwa pada prinsipnya akupunktur itu berasal dari 2 kata, yaitu aku jarum, fungtur menusukkan. Jadi kesimpulannya adalah metode pengobatan dengan cara menusukkan jarum ke titik-titik tertentu di tubuh dengan tujuan untuk menstabilkan bioenergi tubuh. Itu akupunktur. Tetapi yang sangat menarik buat saya, dalam makalah beliau disampaikan asal muasal filosofi pengobatan akupunktur. Wallahualam shawab. Nanti saya mungkin akan share makalah beliau. Ternyata titik akupunktur filosofi awalnya adalah dilakukan secara tidak sengaja dahulu, gitu ya. Kemudian terjadilah sebuah proses kesembuhan, kemudian dilakukanlah katakanlah penelitian dan sebagainya. Maka awalnya adalah dilakukan secara tidak sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Beliau sampaikan demikian, gitu ya. Kemudian artinya apa? Selama itu ada manfaat, ada hissi yang sesuatu atau kemudian secara kaifiahnya itu bermanfaat, silakan, tidak masalah, gitu ya. Kemudian di sini tekniknya adalah boleh kemudian 90 derajat, boleh 40, boleh tergantung nanti titiknya di mana, gitu ya. Biasanya ketika penusukan itu lihat kontur kulitnya seperti apa. Oke, ini ya meridian di sini adalah berhubungan dengan sakit sendi, kemudian kakinya. Bentar ya. Jadi sakit sendi, rasa dingin pada tungkai bawah, nyeri, bengkak pada meleus dalam, kemudian untuk area kepala, sakit kepala, pusing nyeri, radang tenggorokan dan sebagainya, untuk respirasi, batuk. Nah, saya lebih fokus kepada area urogenital. Terjadinya menstruasi tidak teratur, massa di abdomen, impoten dan urin yang keruh, kemudian kencing, berdarah dan bertanah. Titiknya di mana di sini? Titik Tai-Chi, maaf ya. Lokasinya adalah 0,5 cun, ya 1 cun, 2 cun, 3 cun, 4 cun dan seterusnya. Itu di belakang atau mata kaki sisi bagian dalam, gitu ya. Ini di sini letaknya. Ya, sifatnya menguatkan yin ginjal, artinya ginjal itu harusnya bukan yin tapi yang, harusnya ya, harusnya hangat. Ini bagaimana supaya dia dikuatkan. Kenapa disebut
ginjal. Penyakit kelamin wanita dan pria, indikasinya sakit tenggorokan, sakit gigi, muntaber, haid tidak teratur, susah tidur, bocor mani dan impoten. Ini boleh dilakukan akupunktur. Bagaimana caranya tegak lurus ya? Tegak lurus itu tidak seperti ini, kemudian boleh juga dilakukan penusukan dari arah samping ataupun dari arah atas. Itu juga bisa dilakukan. Sebenarnya tidak ada yang terpenting adalah di sini harus dipahami bagaimana caranya kedalamannya. Kedalamannya itu tidak lebih dari 3 juz ya. Silakan dilakukan tegak lurus seperti pada titik tersebut. Kemudian bisa dilakukan moksa, bisa. Moksa itu biasanya bentuk penghangatan secara interval tertentu supaya dia mendapatkan energi pada titik tersebut gitu ya. Silakan dilakukan, boleh 3 sampai 7 menit. Kemudian Tai Chong liver 3 ya. Lokasinya 1 cun di atas titik Xianjiang atau liver 2, sifatnya menurunkan api hati, melenyapkan lemak, menguatkan limpa, panas dan rong bawah, kemudian dikasih pendarahan, mani encer, hernia, ngompol, radang testis, sakit kepala, mulut moncong, daerah iga sakit, sakit punggung, hipertensi, penyakit dada, sisi-sisi dada dan pinggang. Kemudian jarumnya tegak lurus sedalam 0,5 cun. Hati-hati kedalaman akan menusuk ke arah arteri ya. Sekali lagi kita tidak terlalu dalam untuk menusukkan karena bisa yang ranah yang paling bagus adalah sebenarnya dermis dan epidermis, tidak boleh sampai ke subkutis atau arteri ya. Cukup kenapa? Karena sebenarnya prinsip dasar akupunktur kemudian pijat itu hanya pada titik meridian saja. Bagaimana meridian? Yaitu persis di bawah kulit saja. Jadi tidak sampai kemudian kedalaman sampai arteri atau subkutis atau mungkin terlalu jauh sampai ke bawah yang mengakibatkan bisa jadi nanti ada bleeding atau pendarahan ya. Nah, ini Tai Chong ya, ini sebenarnya LP ya, bisa dilakukan lurus ya, dilakukan penusukan lurus. Bagaimana caranya? Sederhana sebenarnya. Untuk bagian baru itu bisa menggunakan media sedotan yang ada di air mineral ya. Itu dilakukan, kemudian dicek, digunting sesuai dengan ukurannya, kemudian dilakukan penekanan. Maka dengan itu sangat mudah sekali. Dan ternyata ini juga menjadi sebuah katakanlah paket pembelian di dalamnya, kalau memang paketnya adalah ada sedotannya gitu ya. Ini seperti ini titik-titik LP dan sebagainya. Ini juga titik semburan. Ini ternyata masya Allah luar biasa, saya sampaikan juga bisa dibekam. Nanti ada titik-titiknya ya. Kemudian ini dilakukan di titik di antara 2 tulang jempol dan jari. Kemudian ini juga bisa dilakukan untuk kondisi-kondisi tegak lurus di mana itu yang daerah, tapi ini jarang digunakan. Sekali lagi jarang digunakan. Tapi silakan dilakukan. Ya, saya tidak fokus kepada yang jarang digunakan. Nah, ini penting sekali lagi saya percepat untuk mengaktifkan atau sindrom karena kekurangan nyeri abdominal di paru, diare kronik, ada emisi seminal, kemudian impotensia, aneuresis, pendarahan uterus dan hipertiritas, menstruasi tidak teratur. Boleh dilakukan penusukan tegak lurus ya, dilakukan lurus, silakan. Ini sumbernya. Kemudian terapi tulang belakang. Ini 5 menit lagi sebenarnya ya waktunya. Jadi karena sebenarnya ini banyak sekali materinya, jadi silakan nanti teman-teman sekalian dibaca. Nah, ini gambaran sederhana adalah bahwa yang disebut dengan terapi tulang belakang sebenarnya lebih kepada filosofi otak manusia mengirim energi ke seluruh bagian tubuh dalam perjalanannya melalui sistem saraf yang ada di sepanjang ruas tulang belakang. Bila terjadi dislokasi vertebrae atau vertebrae pada ruas tulang belakang dapat mengakibatkan blokade secara fisik yang dapat mengganggu transmisi rangsangan saraf ke otak dan tulang belakang. Ya, intervensi pada saraf yang disebabkan dari dislokasi tulang belakang ini disebut dengan sublokasi. Jika sublokasi disingkirkan, maka keseimbangan tulang belakang akan diperbaiki dan kerja saraf akan kembali normal. Nah, ini berbagai macam gangguan tulang belakang ya, nanti dibaca sendiri. Ini pun kita lihat poin di bawah. 90 sampai 95%
HNP atau saraf kejepit secara umum disebutnya adalah terjadi karena terjadi di tulang pinggang atau lumbar kalau bahasanya, boleh lumbar gitu ya secara medis. Maka ini menjadi sebuah telah tersendiri bahwa kenapa kok di situ ya? Kenapa di situ juga biasanya kalau saya yang pernah perhatikan ketika di ruang OKA itu ini tempat bios total ya, ruang alam swab ini yang pernah saya lihat secara ini ketika di ruang OKA ya. Kemudian ini fokus ke T9, T10 dan T11. Ini bagi teman-teman yang ahli dalam terapi tulang belakang, baik PTB, baik kiropraksi, baik Krok method, baik Zamatera ataupun apapun, maka sebenarnya ini bisa dilakukan stimulasi dengan cara pemijatan, peregangan, pelentiran, atau mungkin karena secara bahasa terapi tulang belakang itu adalah dilakukan proses pelentiran atau penarikan tertentu pada titik-titik tertentu agar mengembalikan fungsi ke posisi yang normal. Seperti itu. Sebenarnya secara bahasa ketika Bapak Ibu sekalian lihat lugawinya atau bahasanya seperti itu ya. Maka cek perhatikan T9, T10, T11 seterusnya ya. Nah ini, yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata sakrum itu korelasi secara fisiologis itu bisa mempengaruhi bladder atau kalau di sini rektum, rahim dan sebagainya ya. Artinya ini bisa dilakukan terapi tulang belakang bagian sakrum dengan cara apa tekniknya? Tentu nanti harus belajar tersendiri Batak. Artinya ternyata terapi tulang belakang, Krok method, Zamatera, Batak, PTB, apapun namanya, Yomeho, Thai massage dan sebagainya itu sebenarnya sangat efektif jika tepat caranya. Dan di sini ada Sifu Odas yang beliau adalah founder juga, bahkan beliau juga ahli dalam terapi tulang belakang yang sekarang menggeluti dunia sabun organik ya, Masya Allah luar biasa. Kita banyak juga harus belajar kepada beliau. Ini beberapa teknik saja yang sebenarnya ini perlu proses metode-metode yang lainnya agar bagian-bagian tertentu juga akan baik. Tetapi sekali lagi ini hanya gambar. Kenapa? Karena tidak mudah untuk melakukan ini butuh proses. Iya, tidak ada istilah, jangan kemudian kita mencari sebuah sensasi krek dan sebagainya, tetapi lebih kepada peregangan atau stimulasi atau kalau bahasanya spinal manipulation terapi. Jadi dimanipulasi saja, jangan dilakukan tindakan-tindakan yang berlebih yang bisa mengakibatkan cedera. Apalagi kita tidak tahu kategori klien tersebut apakah osteoporosis atau tidak. Maka kalau osteoporosis bisa mengakibatkan fraktur ya, alam swab ya. Ini gambarannya adalah seperti itu. Tindakan-tindakannya seperti itu. Bisa dilakukan, bisa, silakan. Ya, nanti ini teman-teman yang sudah ahli di bidang terapi tulang belakang atau nanti dilihat saja di makalah slide. Kemudian terapi bekam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimanapun teman-teman sekalian seprofesi, saya ingin sedikit berbagi bahwa ternyata kalau kita lakukan dengan bekam pun itu luar biasa, bahkan sangat efektif, di mana terjadinya proses pengeluaran darah dengan maksimal dan akan menjadi sirkulasi darah lancar, sarafnya akan lebih rileks dan kemudian akan merevitalisasi organ atau hormon yang lainnya. Ya. Nah ini manfaat bekamnya sangat banyak sekali, silakan dibaca, luar biasa. Artinya ini adalah sebuah konsep ala Rasulullah dengan SOP tentunya Perkumpulan Bekam Indonesia yang akan menjadikan sebuah apa istilahnya kolaborasi dalam terapi kesuburan ini. Nah, ini chartnya, ini mohon maaf ini punya saya, jadi silakan nanti dihafal. Ada titik-titik yang sifatnya sunnah, ada juga titik-titik pengembangan yang lain. Walaupun saya ambil, tetapi sekali lagi ini pun sudah beberapa secara testimoni saya lakukan. Ini titik-titiknya, nanti tolong diingat, ini diperhatikan nama-namanya ya, nanti karena akan korelasinya dengan ketepatan titik dalam bekam. Nah, ini kenapa saya munculkan kahil? Karena prinsip dasar seorang praktisi bekam adalah biasanya tidak melupakan titik kahil. Kenapa? Karena ini luar biasa secara manfaat dan secara anatomi titik bekamnya ini luar biasa. Kita lihat ya. Ini ternyata di kahil ini banyak sekali
pertemuan-pertemuan ya organ, pertemuan-pertemuan tulang belakang, pertemuan-pertemuan keluhan-keluhan organ-organ besar muncul di situ. Jadi ini sangat luar biasa ketika kita bekam di kahil. Ya tentunya ini sangat manfaatnya untuk dan ternyata di kahil itu juga kita lihat secara katakanlah simetris ke bawah itu dengan tulang belakang. Ya. Oke, ini Al-Warik ya. Al-Warik ini versi terbaru PBI adalah di panggul luar kanan kiri dan areanya lebih dekat ke skiatika. Tetapi sebenarnya ini juga tidak menjadi suatu masalah jika kita ambil di bagian yang secara umum ini titiknya sama dengan titik organ ginjal ya. Silakan dipegang misalnya ya. Kita cepat saja karena waktunya. Al-Warik di sini ya, silakan. Ini berguna untuk sakit pegal, LBP, low back pain ya. Dan ini mani beser, kemudian impoten, hypersec, kolik, ginjal dan sebagainya. Ini juga luar biasa. Bahkan termasuk secara umum adalah gangguan fungsi ginjal ya. Ini juga di ala Dhuhrul Qadami, di mana di sini manfaatnya juga sangat banyak. Halo, tes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rupanya waktu Kang Heri. Oke, siap. Ya, siap. Saya closing saja ya. Artinya karena waktunya juga sudah malam ya, Pak ya. Oke. Oke, nanti silakan teman-teman sekalian dibaca makalahnya. Saya juga sudah melampirkan beberapa bentuk videonya. Ini silakan dibaca ya. Saya ingin menyampaikan sedikit Pak Wahyu di poin terakhir. Di poin terakhir terkait dengan ada beberapa pertanyaan teman-teman, apakah kemudian mandul itu adalah mohon maaf ada ya. Saya sampaikan berkenaan dengan sebuah riwayat Nabi Zakaria itu ternyata mandul itu sebenarnya tidak ada. Kenapa? Karena pada prinsipnya setiap orang itu Allah berikan rezekinya masing-masing. Terkait dengan apakah itu terjadi sebuah permasalahan di pola makannya atau yang lainnya. Maka ini menjadi dasar bagaimana caranya bahwa ternyata ini kita harus paham sebuah kaidah bahwa kalau kita ikhtiarnya maksimal, kalau kita yakinnya luar biasa, kalau kita tawakalnya juga kepasrahannya luar biasa, maka Allah akan berikan. Ya, tidak ada istilah kemudian apa istilahnya bisa dikatakan sia-sia ya. Ini silakan di asal muasal juga sangat panjang sekali sebenarnya, makanya ini menjadi poin nanti mungkin dibahas di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Pak Wahyu karena sudah malam juga di sini juga cukup malam. Qadarullah mungkin kita cukupkan dahulu untuk lanjut di besok hari. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Akhirul kalam wa bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber ya. Materi yang luar biasa, memang tidak terasa 1 jam di sudut materi seperti itu, sangat cepat sekali. Insya Allah besok Bapak Ibu di waktu dan jam yang sama kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah tidak mencukupi, kita akan tutup. Apakah kita dapat materi ini soft copy-nya? Ada di channel. Ada di grup. Channel. Oh, ada di Telegram, Bu. Baik ya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi sudah kita rekam, nanti kan insya Allah akan kita share langsung di Telegram ya, insya Allah. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta